Oke, kalau udah ngumpul semuanya, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin dan teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu Guru SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Yang terhormat kepada Bapak Bagus Oktavian Abrianto, SHMH, selaku dosen pembimbing lapangan KKN periode 65 kelompok 168 Universitas Airlangga. Dan yang saya sayangi kepada teman-teman sekalian dari Muhammadiyah 7 Surabaya yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, di mana beliau telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar SMA Muhammadiyah 7 Surabaya yang bersedia memberikan kesempatan waktunya untuk menghadiri acara yang kami selenggarakan. Ada istilah nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu kita kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, kami dari tim KKN BPM 65 Universitas Airlangga kelompok 168. Di sini kami akan memberikan sedikit pengetahuan nih teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman, kita perlu kenalan dulu nih. Saya sendiri, Dinda Dwi Jayanti, dan rekan saya, Kak Nurul. Halo, disapa dulu Kak Nurul. Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini kami akan memberikan sharing-sharing mengenai dunia perkuliahan hingga beasiswa di perkuliahan. Harapannya kakak-kakak di sini untuk adik-adik kelas 12 ini agar memberikan gambaran bagaimana sih dunia perkuliahan itu, terus gimana caranya biar kita dapat beasiswa, gimana caranya biar sharing-sharing lah tips and trick bisa masuk di PTN dengan beasiswa. Begitu ya Kak ya, Kak Nurul ya? Ya, benar banget. Dan selama beberapa jam ke depan nanti kita akan ada susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, langsung sesi tanya jawab, dilanjutkan mini kuis dan penutup. Nah, kayaknya acara ini bakal seru banget nih teman-teman. Nanti kita santai-santai aja ya kali Kak ya. Bener banget. Dan sharing-sharing di sini. Terus nanti setelah pemaparan materi, jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Tapi nanti ya teman-teman ada sesinya sendiri. Alhamdulillah pemateri kita ini sudah bergabung di Zoom meeting ini. Bisa say hello dulu nih Kak Syaril di sini. Halo Kak Syaril. Halo Kak Syaril. Mana nih wajah-wajahnya Kak Syaril? Kak Dinda. Halo Kak Syaril. Kayaknya kita perlu kenalan nih sama Kak Syaril. Perlu diketahui ya teman-teman, Kak Syaril ini adalah Ketua KKN periode 65 kelompok 168 Universitas Airlangga. Kak Syaril sendiri ini merupakan mahasiswa bidik misi tahun 2019 dan penerima beasiswa Smart Scholarship YBM BRI tahun 2020. Dan sekarang Kak Syaril ini menjadi staf ahli pengembangan sumber daya manusia di organisasi bidik misi Universitas Airlangga. Itu benar nggak Kak Syaril? Benar nggak? Benar dong. Ya, wah hebat sekali nih, prestasinya banyak banget ya dari Kak Syaril ini ya. Ya nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja sambut aja Kak Syaril nih. Waktu dan layarnya dipersilakan Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Nurul dan Kak Dinda. Masya Allah ya, cantik-cantik ya dua kakak kita ini, Kak Nurul dan Kak Dinda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah, saya sore hari ini sangat senang sekali gitu ya, sangat bahagia karena bisa ketemu dengan adik-adik SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Tapi enaknya panggil apa ya? Adik-adik, kalau adik-adik nanti kayak kakak adik son gitu ya. Kalau brosis gimana? Brosis juga agak susah dan agak aneh ya. Mungkin teman-teman aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman, biar nggak kelihatan terlalu jauh gitu ya. Kalau kakak adik kayak kelihatan tua banget gitu kan ya. Oke, teman-teman aja ya. Nah, mungkin di sini teman-teman pada bingung ya. Kita ngapain sih sore-sore kok pakai ngobrol-ngobrol di Zoom gitu. Kakak-kakaknya ini kayaknya nggak jelas gitu ya. Oke, tapi tenang aja. Di sini dari kami ya, terutama aku juga nggak pengen nambah beban kalian gitu ya. Karena saya rasa teman-teman di sini juga sedang melakukan ujian praktek. Ya, saya paham. Kemarin juga datang ke sekolah, dibilangin gurunya seperti itu. Ada ujian praktek, kemudian mungkin persiapan ujian sekolah juga. Nah, di sini justru kakak sama kakak-kakak yang lain juga pengen menambah semangat kalian gitu ya untuk mencapai cita-cita tentunya. Penasaran kan acaranya kayak gimana? Oke, simak aja ya sampai selesai.
Ya, di sini aku mau share screen dulu. Bentar. Oke, jadi di sini santai aja ya teman-teman. Kolom chatnya bisa diramaikan. Ketika saya berbicara bisa ditanggapi secara langsung melalui kolom chat. Jadi biar chatnya nggak sepi-sepi banget gitu ya. Kalau sepi, chat Zoom-nya ini aku teringat dengan chat WhatsApp-ku gitu ya. WhatsApp-ku juga sepi, masa chat Zoom-nya juga sepi. Sungguh menyedihkan, bukan? Ya. Oke, udah kelihatan kakak-kakak, Kak Nurul, Kak Dinda? Udah kelihatan. Oke ya. Kalau gini udah full screen? Halo? Kelihatan ya? Iya Kak, kelihatan Kak. Oke, siap ya. Saya ini agak ragu-ragu, takutnya nggak kelihatan. Ya, kita sore hari ini mau sedikit banyak membahas mengenai kuliah dan beasiswa di perguruan tinggi. Waduh, kuliah nih, bahas-bahas kuliah dan beasiswa ya. Jadi insya Allah bermanfaat, jadi silakan disimak dengan baik. Oke, tadi Kak Nurul dan Kak Dinda bilang tak kenal maka tak sayang. Ya itu benar banget. Minimal kenal dulu, masalah sayang atau tidak belakangan ya bisa menyusul. Ya, di sini ada 10 orang, kami dari kelompok 168 KKN dari Universitas Erlangga. Tahu KKN teman-teman? Apa itu KKN? Coba bisa tulis di kolom chat. Yang food court ya, itu kan kalau food court persennya itu Bentar, ada suara-suara ya. Oke, sudah. Oke, ada yang tahu apa itu KKN? Mungkin kalau nggak tahu, mungkin teman-teman bisa ingat ya cerita KKN Desa Penari. Nah itu kita kayak gitu. Cuman ya kita masih aman lah, jangan sampai kayak ada horor-horornya gitu ya. Ya, tanpa berlama-lama ini adalah foto-foto kita yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Mulai dari sebelah kanan ada Kak Nabila. Sebentar ini pointernya di mana nih ya? Pointer. Oke, ini ada Kak Nabila, pojok kanan. Lanjut sebelah kirinya ada Kak Faisal, ada Kak Vina, ada Kak Adrian, ada saya sendiri yang sedang berbicara di sini, ada Kak Asa, ada Kakak Nurul, ada Kakak Firah, ada Kak Dinda, dan terakhir ada Kak Redi. Nah inilah kami bersepuluh. Oke, kita lanjut. Ya, di sini teman-teman kelas 12, betul? Silakan berikan reaction jempol atau apapun. Kelas 12. Oh, ada yang kasih jempol, ada yang kasih apa namanya? Menganga gitu ya. Ya, saya memang bisa memahami ya kesulitan dan apa yang dirasakan oleh kalian-kalian ini sebagai anak kelas 12 SMA. Pasti rasanya seperti hujan, badai, angin, ribut, halilintar, bukan halangan. Memang di kelas 12 ini ada banyak ya, ada ujian sekolah, ujian praktik, pilih kampus, pilih jurusan, overthinking sampai pusing. Nah, itu yang dirasakan ya oleh teman-teman gitu pastinya. Tapi jangan khawatir, walaupun kelihatannya sulit, tapi insya Allah pasti bisa dilalui. Kakak sendiri dan Mas Mbak yang lain yang hadir juga dulu pernah merasakan kelas 12 SMA. Kalau sekarang mungkin lebih ringan ya, karena tidak ada ujian nasional. Nah, kalau saya dulu ada ujian nasional, jadi dulu itu mikir UN dulu, baru UTBK, terus UTBK SNMPTN, dan lain sebagainya, banyak lah. Nah, itulah kehidupan dan lika-liku kehidupan kelas 12 SMA. Oke, mungkin setelah kelas 12 SMA ini ada pertanyaan baru lagi ya. Setelah lulus SMA bakal ngapain sih? Soalnya kan SMA itu udah paling tinggi gitu ya, tingkatan dari sekolah wajib 12 tahun. Sehingga setelah lulus SMA, teman-teman harusnya nggak ada lagi kewajiban buat sekolah, pakai seragam, berangkat pagi, ngerjain PR. Teman-teman bisa bebas sih, banyak pilihan ketika setelah lulus SMA. Teman-teman gimana nih setelah lulus SMA? Ada yang mau nikah mungkin atau apa? Silakan bisa tulis di kolom chat. Belum ada ya, masih sepi ya.
Ya, betul ini kayak chatku berarti sepi. Oke, kita lanjut. Biasanya setelah lulus SMA ini, oh ini ada yang ngechat, nganggur dulu Kak. Oh iya, betul. Memang biasanya gitu sih. Saya juga mengalami itu, nganggur dulu ya. Karena dulu saya gap year gitu. Ya, setelah lulus SMA itu sama. Kita sama-sama ya. Biasanya setelah lulus SMA itu KKN. Ada yang tahu nggak KKN di sini apa? KKN setelah lulus SMA apa? Coba. Kalau jawab berarti cerdas. Kalau bisa jawab lo ya. Apa? KKN setelah lulus SMA. Apakah kuliah kerja nyata? Apakah korupsi, kolusi, dan nepotisme? Oh, tentu bukan. Wah, betul sekali. DRza ya, betul sekali. Kuliah kerja nikah ya. Kuliah kerja nganggur juga, betul juga sih. Kuliah kerja ngopi, waduh bermacam-macam ya ternyata. Ya, betul. Untuk DRza 100. Jadi KKN setelah lulus SMA itu ada yang pertama kuliah. Mungkin sebagian besar dari teman-teman kita itu, aduh, aku pengen nih lanjut ke universitas ini, ke institut ini, ke sekolah tinggi ini, ke akademi ini, dan masih banyak lagi ya, kedinasan, ataupun setelah lulus SMA itu kita bisa kerja. Nah, kerja di sini banyak ya, kita bisa membangun usaha, melanjutkan bisnis orang tua, ataupun kita bekerja di perusahaan atau ya perusahaan lah ya. Kemudian yang ketiga ada nikah gitu ya. Nah, nikah ini barangkali teman-teman yang sudah siap gitu ya secara mental, finansial, ya monggo silakan gitu ya. Menyempurnakan separuh agama gitu ya. Ku buka lembaran baru. Monggo bisa nikah nih. Jadi ya setelah lulus SMA ini ada 3 pilihan besar gitu ya. Mungkin di sini teman-teman udah pada bingung gitu. Enaknya kerja apa kuliah atau nikah ya. Tapi kebanyakan itu biasanya 2, kuliah atau kerja. Kalau nikah ini ya ada, cuman jarang gitu. Nah, itulah KKN ya, KKN setelah lulus SMA. Oke, sekarang kita bakal ngomongin kuliah. Kuliah. Pentingkah dan apakah manfaatnya? Nah, menurut teman-teman gimana? Kuliah penting atau enggak sih? Gitu ya. Soalnya habis sekolah kok sekolah lagi gitu ya. Apa enggak bosen gitu? Silahkan dijawab. Oke, mungkin belum ada ya, belum tahu ya gimana kuliah itu penting atau enggak. Bosen, oke. Yap. Jadi kalau jawabannya ditanya kuliah itu penting atau tidak dan apa manfaatnya, kita lihat jawabannya adalah tergantung. Kenapa kok tergantung? Jadi kuliah itu diibaratkan sebagai wadah atau sarana. Ibaratnya seperti pisau. Teman-teman kalau punya pisau ya, punya pisau di rumah itu bisa dipakai buat apa? Buat motong, buat masak gitu ya. Buat nebang pohon mungkin. Ya, tapi terlalu kecil kalau pisau buat nebang pohon. Tapi kalau pisau itu digunakan untuk kejahatan juga bisa. Digunakan untuk menodong orang, membunuh orang, dan masih banyak lagi. Jadi jawabannya tergantung. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan kuliah itu. Kalau kita kuliahnya itu bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Tapi kalau biasa-biasa saja, hasilnya mungkin bisa bagus, bisa biasa-biasa saja. Itulah kuliah gitu ya. Seperti pisau, yang itu sifatnya netral, tergantung kita bagaimana cara memanfaatkannya. Oke, yang pertama, kuliah menjadi tidak penting atau sia-sia jika yang pertama, malas atau tidak serius. Jadi bukan doi aja yang perlu diseriusin gitu ya. Kuliah juga perlu diseriusin. Mungkin ketika kuliah ya, teman-teman bakal merasakan yang namanya bosan gitu ya. Oke, semester pertama merasa semangat gitu ya. Oh, aku harus IP 4 gitu ya. Harus cum laude dan menjadi mahasiswa berprestasi. Tapi ketika dalam perjalanannya ya, seperti kakak ini ya, semester 6 gitu, terus mulai agak goyang gitu ya. Wah, mending ini kerja enak nih kayaknya nih kerja nih. Atau nikah enak nih kayaknya. Nah, itu yang akan dirasakan. Teman-teman kalau kuliah itu nanti bakal juga dapat beragam tugas-tugas ya. Tugas kelompok, tugas individu, praktik.
kemudian ya yang paling berat skripsi lah, teman-teman tahu sendiri ya. Nah itu ketika kita tidak memiliki semangat dan motivasi yang kuat, maka kita bisa males-malesan dan kuliahnya nanti bisa molor gitu ya, bisa lama gitu ya. Jadi donatur kampus, istilahnya seperti itu. Atau kuliah juga bisa sia-sia hanya karena ikut-ikutan. Jadi misal kita punya teman gitu ya, punya teman pengen daftar nih di prodi apa gitu ya, prodi A, kemudian kita ikut-ikutan di prodi A gitu ya. Padahal kita nggak minat gitu ya, kita hanya cari prestis gitu ya, prestis yang mana kalau kuliah di prodi ini bisa keren gitu ya, misal prodi kedokteran gitu, wah jadi dokter keren nih, pakai jas gitu dan lain sebagainya. Tapi itu nggak sesuai dengan minatnya gitu. Nah itu akan menjadi kendala buat dirinya sendiri gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi itu perlu dipahami baik-baik gitu ya. Dan kenapa kuliah itu penting? Nah, ini ada setidaknya ada tiga hal besar kenapa kuliah itu penting. Yang pertama, membentuk pola pikir. Kenapa di sini kok membentuk pola pikir? Karena di perkuliahan, teman-teman nanti akan diajari bagaimana berpikir secara ilmiah, secara runtut, dan berpikir yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau di kuliah nanti bakalan banyak disuruh ngerjain laporan, makalah, kemudian ya kayak gitulah, esai-esai. Nah, dalam mengerjakan tugas-tugas itu, teman-teman itu dilatih bagaimana berpikir secara terstruktur dan tersistematis. Jadi kalau di makalah ya, mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau di SMA-nya juga ada tugas makalah barangkali. Itu kan ada latar belakang, kemudian tujuan, rumusan masalah, dan seterusnya itu. Nah, di kuliah itu bakal lebih diasah lagi, bakal lebih didalami lagi. Itu kenapa kok bisa membentuk pola pikir gitu ya. Itu ya, membentuk pola pikir, tapi tidak menjamin pintar gitu ya. Oke, sebentar ini saya lihat chat dulu, kok ada 12 ini. Banyak ini. Oke, untuk mantan. Cacat yang tadi. Oke. Lalu, kuliah itu juga membentuk kemandirian. Kenapa kok bisa membentuk kemandirian? Karena di kuliah itu kita itu benar-benar hidup mandiri, seorang diri ya. Kelihatannya kita berteman gitu ya. Saya sama Kak Dinda, Kak Nurul gitu. Kelihatannya berteman dengan akrab gitu ya. Tapi aslinya ketika berkuliah yaitu kita sendiri-sendiri gitu ya. Sendiri-sendiri di sini maksudnya ya kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ketika ada tugas, ya kita yang mau mengerjakan atau tidak itu terserah kita gitu ya. Mau ngerjakan nggak apa-apa, mau nggak ngerjakan juga boleh gitu ya. Dari dosen juga nggak bakal menagih tugas kita ya. Beda dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMA gitu ya. Pastikan tugas ini yang belum ngumpulin siapa gitu. Nah kalau di perkuliahan, oh nggak ada seperti itu. Ada cuman deadline tanggal sekian gitu ya. Kalau udah kelewat deadline, ya udah kita mungkin ngulang gitu ya. Tahun depan ngulang lagi kuliah itu kayak gitu, teman-teman. Ya itulah kemandirian. Apalagi semester-semester tua ini kayak kakak gini, semester 6, waduh udah mulai merancang proposal skripsi. Nah, itu udah mulai nih biasanya nih. Mulai sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang dulunya akrab gitu karena ada fokus yang berbeda, pengen lulus cepat. Nah, itu biasanya agak ninggal gitu ya temennya. Tapi tetap sih kalau berteman ya tetap berteman dengan baik gitu ya. Kemudian kalau di perkuliahan itu juga memperluas peluang karir, teman-teman. Jadi di sini mungkin ya, ini saya juga kurang tahu pasti. Kalau lulusan SMA itu barangkali masih susah gitu mencari kerja gitu ya. Kalau kita lihat di lowongan kerja kan minimal D3 atau S1. Kalau SMA sederajat juga ada, cuman mungkin posisinya agak kurang diminati gitu ya, atau ya posisi yang standar gitu. Tapi kalau di perkuliahan itu kita punya gelar, kita punya ijazah, itu ada sedikit apa ya pandangan gitu ya dari perusahaan. Oh ini lulusan kuliah gitu, mungkin lebih berkompeten atau gimana seperti itu. Dan masih banyak lain sebagainya manfaat-manfaat dari berkuliah seperti relasi, pengalaman gitu ya. Nah masih banyak lagi ya. Mungkin bisa dapat jodoh juga gitu.
Kayak KKN ini harusnya dapat jodoh, cuman ya belum dapat sih aku sejauh ini. Oke, lanjut. Oke, kita sekarang bahas beberapa alasan orang yang tidak lanjut kuliah. Kenapa gitu ya? Mungkin nanti bakalan ada teman dari teman kalian gitu ya, yang itu nggak lanjut kuliah. Alasan secara umum itu ada 3. Yang pertama, kendala biaya. Nah, kita mungkin sudah pada tahu ya, kalau kuliah itu bayar gitu ya, ada UKT, uang kuliah tunggal. Kalau di jalur mandiri ada uang kuliah awal, dan banyak lagi tipenya, ada SPI, sumbangan pengembangan institusi. Nah, itu biaya-biaya semua itu, pakai uang semua itu bayarnya. Itu kendala biaya yang pertama. Yang kedua, beratnya persaingan. Kadang orang mau kuliah itu insecure gitu ya. Waduh, mau masuk universitas ini nih, cuman kok kayaknya berat gitu ya. Insecure duluan gitu. Kemudian yang terakhir dan yang paling sering itu ingin langsung kerja gitu ya. Nah, ini beragam alasan ya, mungkin kondisi ekonomi keluarga ataupun dari dirinya sendiri yang pengen dapat uang gitu ya. Tapi nggak masalah, kita nggak boleh mendiskreditkan gitu ya, orang yang bekerja lulus SMA langsung bekerja nggak masalah, atau yang ya nggak mau lanjut kuliah nggak masalah. Jadi tetap dihargai ya pilihan masing-masing orang, jangan sampai kita rendahkan atau gimana gitu. Oke, itu 3 alasan orang yang tidak lanjut kuliah. Oke, dari kendala-kendala ini, lalu apakah ada solusinya? Tadi kan ada kendala apa? 1, biaya. Yang kedua, beratnya persaingan. Dan yang ketiga, pengen langsung kerja. Nah, yang mungkin kita jawab yang pertama dulu. Masalah biaya dan beratnya persaingan. Kalau yang pengen langsung kerja ini mungkin ya nggak bisa lagi ya, karena dari niatan individu itu sendiri. Oke, ketika kendala biaya, itu sebenarnya kita bisa atasi dengan beasiswa. Jadi ketika kita bisa mencari gitu ya, dan bisa menemukan, ternyata beasiswa itu banyak banget. Ada yang dari pemerintah dan ada yang dari non pemerintah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, ketatnya persaingan. Nah, ketatnya persaingan ini bagaimana cara mengatasinya? Ya tentu dengan berdoa dan belajar. Nggak bisa gitu ya kita dengan wis bondowani lah langsung berangkat ujian UTBK gitu tanpa belajar, tanpa berdoa. Ya mungkin bisa, cuman probabilitasnya itu kecil gitu ya. Kalaupun bisa lolos itu berarti hoki atau untung-untungan gitu. Oke, setidaknya ada 2 solusi. Kalau kendala biaya itu bisa diatasi dengan beasiswa. Katanya persaingan, kita bisa usaha ya, dengan berdoa dan belajar. Next. Oke, kita masuk kepada macam-macam beasiswa di perguruan tinggi. Ada berapa sih macam-macamnya? Menurut kalian ada berapa nih beasiswa di perguruan tinggi? Ada berapa macam? Coba sebutkan angka. Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Coba tulis di chat kalau tahu. Oh, banyak itu berapa? Banyak itu kan lebih dari 2 itu banyak itu. 10. Oke. Oke ya. Apakah ada yang benar? 1, 2, 3. Lama ya. Yap. Jadi beasiswa secara umum berdasarkan sumbernya itu ada 2, teman-teman. Yang pertama, beasiswa yang bersumber dari pemerintah, dan yang kedua, beasiswa yang bersumber dari non-pemerintah. Non-pemerintah di sini itu ada banyak, ada swasta, yayasan, organisasi, dan lain sebagainya. Jadi ada 2 ya, ingat-ingat, beasiswa berdasarkan sumbernya itu ada 2. Yang pertama bersumber dari pemerintah, yang kedua bersumber dari non-pemerintah. Oke, kita next. Lalu apa saja sih contoh beasiswa yang bersumber dari pemerintah? Secara umum dan yang paling terkenal itu kalau aku rangkum ya itu ada 3 beasiswa yang itu sumbernya dari pemerintah. Yang pertama adalah beasiswa bidik misi atau KIP kuliah.
Nah, di sini kebetulan kakak juga merupakan penerima manfaat dari beasiswa ini, bidik misi atau KIP kuliah kalau sekarang sebenarnya. Nah, beasiswa bidik misi atau KIP kuliah ini itu beasiswa yang ditujukan untuk siswa SMA kelas 12 yang akan lulus dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi ini istilahnya bukan beasiswa sebenarnya, bantuan biaya pendidikan. Jadi nanti teman-teman kalau pengen lanjut ke kuliah gitu ya, misal kemana gitu ya, atau ke UNER gitu, itu bisa daftar pakai KIP kuliah. Jadi nanti teman-teman waktu ikut UTBK itu nggak perlu bayar biaya 200.000 ya kalau nggak salah, 200.000. Soalnya kalau menjadi peserta KIP kuliah itu tesnya gratis dan nanti jika diterima ya, diterima lulus melalui SNMPTN atau SBMPTN itu teman-teman juga gratis biaya UKT, uang kuliah tunggal. Justru di sini teman-teman malah mendapatkan biaya hidup atau uang saku. Kalau zamannya kakak dulu namanya bidik misi, uang sakunya per semester itu 6 bulan ya, 6 bulan sebesar 4.200.000 itu biaya hidup. Kalau UKT-nya gratis sampai lulus ya. Jadi kalau kuliah S1 ya, kalau kuliah S1 itu kan 8 semester. Jadi kita 8 semester itu gratis. Tapi kalau kita lebih dari 8 semester, nah itu baru kita bayar. Pokoknya kita dijatah 4 tahun, itu gratis UKT. Lebih dari itu, tetap kuliah bisa, tapi bayar. Gitu. Itu beasiswa yang pertama, atau biasa disebut sebagai bidik misi atau KIP kuliah. Nah, untuk pendaftarannya nanti akan dijelaskan ke slide selanjutnya. Kemudian yang kedua ada beasiswa PPA, beasiswa peningkatan prestasi akademik. Kalau dari logonya ini dari Kementerian Ristek Dikti. Nah, teman-teman nanti juga bisa coba cek gitu ya di websitenya beasiswa PPA. Kalau beasiswa PPA ini itu biasanya ditawarkan kepada mahasiswa yang ongoing. Yang ongoing itu artinya sedang berkuliah misal semester 2, semester 3, dan seterusnya. Nah, ketentuannya itu kadang bisa berubah-ubah, jadi memang lebih amannya itu dicek melalui websitenya secara resmi gitu ya, secara langsung. Kemudian ada juga beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Nah, beasiswa unggulan ini ada beberapa tipe. Yang pertama untuk S1, S2, dan S3. Beasiswa unggulan ini juga sama seperti beasiswa PPA, ditawarkan ketika menjadi mahasiswa ongoing. Ongoing itu yang sudah berjalan, misal semester 2, semester 3 gitu. Dan informasi ini biasanya bisa didapatkan melalui kemahasiswaan di fakultas ataupun kemahasiswaan di universitas. Ya, ini beasiswa yang bersumber dari pemerintah. Ada KIP kuliah, beasiswa PPA, dan beasiswa unggulan. Mungkin kalau yang lainnya ada beasiswa lagi ya, LPDP. LPDP ini aku kurang tahu pasti ya. Biasanya dipakai untuk S2, S3, bisa dalam negeri maupun luar negeri. Tapi kalau yang untuk S1 ada 3 ini kurang lebih. Ada 3 beasiswa yang dari pemerintah. Oke. Yang pertama kita bahas lebih lanjut mengenai KIP kuliah. Apa sih syarat kita itu bisa mendapatkan bantuan pendidikan KIP kuliah? Yang pertama, kita berasal dari keluarga dengan kondisi perekonomian yang kurang. Jadi perekonomian yang kurang ini ya kurang, maksudnya secara ekonomi itu mungkin ketika kita membayar biaya kuliah atau UKT, itu kita akan merasakan kesulitan. Nah, itu yang dikategorikan sebagai perekonomian kurang. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kondisi keluarga ekonomi kita itu kekurangan atau tidak? Itu kita bisa mendaftarkan kepada dinas sosial. Kalau di Surabaya ada dinas sosial Kota Surabaya yang nanti akan masuk kepada sistem MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itu kalau udah masuk ke situ untuk mengajukan KIP kuliah insya Allah nggak sulit. Kalau saya juga masuk itu MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi memang saya maupun adik saya juga di UNER angkatan 2021 itu sama-sama KIP kuliah.
sama-sama KIP kuliah, bidik misi. Ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, KIP kuliah ini gratis biaya pendidikan, bebas UKT, dan mendapatkan bantuan biaya hidup. Nah, biaya hidup ini bisa teman-teman pakai buat bayar kos-kosan, beli makan, beli buku, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan kuliah seperti itu. Ini KIP kuliah. Nah, ini ya detailnya. KIP kuliah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah untuk sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tapi memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi ini memang untuk keluarga yang tidak mampu. Nah, ini ada undang-undangnya dan seterusnya. Nah, KIP kuliah ini ya, pendaftarannya gratis tanpa biaya. Kemudian tadi bebas biaya pendidikan, nggak bayar UKT sama sekali, nol. Sejak awal itu nol. Kemudian kita dapat biaya hidup sekitar 700.000 per bulan. Tapi cairnya ini sekitar 6 bulan sekali gitu ya. Jadi 700.000 kali 6 sekali cair 4.200.000. Selengkapnya bisa dicek kepada website kipkuliah.kemdikbud.go.id. Atau mungkin bisa juga ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru BK di sekolah, bimbingan konseling. Yang kedua tadi ada beasiswa unggulan. Nah, ini beasiswa yang ongoing. Beasiswa ongoing yang bisa didapatkan setelah kita menjadi mahasiswa ya, ketika berjalan semester 2, semester 3 gitu. Nah, ini memang syaratnya lebih baik dicek kepada websitenya langsung atau kepada universitas. Syaratnya seperti ini. Diutamakan memiliki sertifikat yang berprestasi ya, baik akademik maupun non-akademik, kemudian dapat rekomendasi, tidak menerima beasiswa sejenis dari sumber lain, dan diterima perguruan tinggi dalam negeri, dan terakreditasi B atau sangat baik. Nah, persyaratan khususnya ini bisa dibaca sendiri, beragam. Ada nilai IPK minimal sekian, kemudian bikin esai juga, gitu, dan mungkin ada syarat-syarat lainnya. Oke, itu dia untuk beasiswa dari pemerintah. Oke, aku mau coba jawab dulu pertanyaan di chat. Dari Aulia Febi Natasha. Berarti beasiswanya hanya untuk SMA ya, Kak? Apakah SMK juga bisa dapat beasiswa? Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih untuk Aulia. Oke, kita lihat lagi untuk menjawab pertanyaan Aulia. Mana ya? Bentar. Ya, ini. Jadi ya kita baca ya. KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas SMA atau sederajat. Jadi SMA atau sederajat ini itu ya bisa dipahami sendiri lah. Artinya bisa SMK, bisa MA, Madrasah Aliyah, MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan, ya itu bisa SMK, MA, asalkan apa namanya, ya masuk kategori keluarga dengan keterbatasan ekonomi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih Aulia. Oke, sekarang kita masuk kepada beasiswa yang bersumber dari non pemerintah. Nah, beasiswa dari non pemerintah ini sangat banyak tipenya, sangat banyak jenisnya. Ada yang dari bank, ada yang dari organisasi, ada yang dari yayasan, dan masih banyak lagi. Ada yang dari perusahaan. Beberapa yang saya rangkum ya, yang kakak rangkum itu ada Smart Scholarship, Break Scholarship. Jadi yang dua warna oranye ini, Smart Scholarship dan Break Scholarship, ini dari Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia, YBM BRI, Bank BRI. Dan kebetulan kakak dulu penerima manfaat dari ini, Smart Scholarship.
beasiswa Smart. Ini dari BRI. Ya sama juga kita dari beasiswa ini dapat bantuan uang. Kalau kakak dulu dapat 500.000 tiap bulan, itu cair tiap bulan, dan pembinaan juga, pembinaan oleh tokoh-tokoh nasional ya. Kalau dulu kalau saya ingat kakak ya, dibina oleh Dahlan Iskan, kemudian rektor ITS itu juga memberikan materi gitu ya kepada kami gitu. Nah, ada juga break scholarship. Ini lanjutan sebenarnya. Habis dari Smart Scholarship itu biasanya lanjut ke break scholarship, ada seleksi lagi biasanya. Kemudian ada juga rumah kepemimpinan. Ini beasiswa yang bagus itu ya, buat teman-teman yang itu melatih kemampuan kepemimpinannya, itu bisa coba daftar beasiswa ini. Kakak dulu daftar juga di beasiswa rumah kepemimpinan ini, dan ini programnya berasrama gitu ya, ditawari dulu ikut asrama enggak gitu. Cuman karena kakak itu nggak mau ikut asrama, akhirnya ya nggak tak ambil beasiswa ini rumah kepemimpinan. Soalnya kakak di Surabaya gitu ya. Mungkin beasiswa rumah kepemimpinan ini bisa sangat bermanfaat buat teman-teman yang itu dari luar Surabaya gitu ya, yang butuh kos-kosan, yang butuh tempat tinggal. Nah, kalau bisa join beasiswa rumah kepemimpinan ini enak, bisa dapat tempat tinggal gratis gitu ya, asrama, dapat uang juga, pembinaan juga ada, tausiah macam-macam ada. Ya, banyaklah tipenya. Kalau Young Lead ini juga sama. Young Leader ini beasiswa kepemimpinan juga. Kakak juga pernah daftar gitu, tapi nggak lolos. Nggak lolos di tingkat akhir. Ini dari Dompet Duafa. Jadi Young Lead ini kakak dulu daftar waktu semester 2. Ya, semester 2 kan nggak 3 ya? Ya, semester 2 dan 3, antara itu. Dari Dompet Duafa, ini satu jenis dengan beasiswa di bawahnya, yakni Bakti Nusa. Kalau Yolit ini adiknya, Bakti Nusa ini kakaknya gitu ya. Sama kayak ini, Smart Scholarship ini adiknya, Break Scholarship ini kakaknya. Nah, lulusan Bakti Nusa ini ada yang keren. Mas Fatur, Muhammad Aktiatul Muktadir, ini juga dulu beasiswa Bakti Nusa. Jadi keren kalau bisa ikut ini gitu ya. Seleksinya banyak ini, susah. Kemudian ada beasiswa lain gitu ya. Dari ITB ini ada 3. Ada Imam Muda Salman, beasiswa aktivis Salman, beasiswa perintis. Nah, kalau yang teman-teman punya kemampuan membaca Al-Quran yang bagus, hafalan Al-Quran, itu bisa coba daftar di beasiswa Imam Muda Salman. Kalau beasiswa aktivis Salman ini sama dengan beasiswa ini yang saya jelaskan sebelumnya. Yang penting kita aktif gitu ya, secara organisasi dan lain sebagainya. Banyak, ada beasiswa dari Pertamina, Bakti BCA, Bumi, dan masih banyak lagi. Nggak bisa kakak sebutin satu persatu. Cuman ini yang kakak rekomendasikan gitu, karena memang lumayan bagus itu beasiswanya. Oke, kita lanjut. Udah jam berapa sekarang? Oke, ya kalau yang kakak rekomendasikan itu beasiswa Smart gitu ya. Karena dulu kakak juga penerima Smart. Ini bisa untuk semester 1 dan semester 2. Gitu. Tapi kadang berubah. Kalau zamannya kakak dulu itu beasiswa Smart dibuka ketika semester 2. Tapi kalau adikku aku kan punya adik ya, adik perempuan, itu tak suruh daftar juga beasiswa ini. Ternyata buka di semester 1 gitu. Hanya oke, langsung daftar dik gitu. Tak suruh daftar. Ya alhamdulillah keterima juga gitu. Makanya ini saya merekomendasikan ke teman-teman gitu ya, ke adik-adik, kan enak gitu ya kalau bisa dapat beasiswa, teman-teman bisa berkembang gitu ya secara soft skill, dapat uang juga. Yang penting ini sih soft skill sih. Kalau uang mungkin nggak terlalu penting lah gitu ya, hanya sebagai bonus. Nah, tapi kalau beasiswa Smart ini itu nggak semua kampus bisa, hanya beberapa ini daftar kampusnya. Kalau di Surabaya cuma 2 ya, hanya ITS dan UNER. Kalau di tempat lain ya ini ada banyak ya, ada Unpad, ITB, Undip, Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang ini, univ-univ ini itu bisa daftar karena bekerja sama untuk beasiswa Smart. Oke, lanjut.
Ya, ini yang rekomendasi kedua dari kakak itu ya. Ada beasiswa rumah kepemimpinan. Ini bisa sih didaftarin oleh semester 2, 3 gitu, bisa insya Allah. Ada 2 tipe, yang berasrama ya, bukan berasmara. Asmara sama asrama sama asmara beda ya. Ya itu. Ada juga yang cuman versi online gitu ya, non asrama. Jadi pembinaan lewat Zoom gitu, secara online, tanpa nginep di asrama. Programnya banyak, ada National Leadership Camp, kajian Islam, training jurnalistik, banyak lah. Ya itu dia. Oke, itu secara singkat ya, beasiswa dari non pemerintah. Lalu kakak juga mau nih ngasih tips gitu ya untuk melamar beasiswa. Ini beasiswa yang dilamar nih, orang belum nih. Kakak ini masih sering melamar beasiswa, orang belum. Ya, yang pertama teman-teman wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan setiap beasiswa yang ada. Jadi di beasiswa itu kan biasanya ada syarat dan ketentuan gitu ya. Misal tidak boleh menerima beasiswa dari pihak lain. Nah itu artinya teman-teman kalau udah dapat beasiswa nggak boleh daftar. Jadi dulu kakak kalau cerita ya, dulu kakak ini pernah pengen daftar beasiswa unggulan, beasiswa unggulan. Ini kan dari pemerintah ya, beasiswa unggulan. Sedangkan kakak juga penerima beasiswa KIP kuliah atau bidik misi, juga dari pemerintah. Nah ini nggak boleh teman-teman. Beasiswa dari sumber yang sama, dari pemerintah, itu kan dari APBN ya, anggaran belanja negara itu ya. Itu nggak boleh kalau kayak gitu. Soalnya kan kita double-double gitu ya, kayak serakah banget itu, ikut 2 beasiswa, dari pemerintah semua lagi. Kecuali kalau ada ketentuan penerima beasiswa lain diperbolehkan mendaftar. Nah itu silakan daftar. Makanya kakak dulu kan daftar di Smart Scholarship dari BRI, itu juga itu boleh sih memang. Dari syaratnya beasiswa bidik misi kuliah silakan mendaftar. Oke, kakak daftar gitu ya. Nah itu yang perlu dipahami di awal. Kemudian yang kedua, persiapkan diri sebaik mungkin. Jadi teman-teman sebisa mungkin ya menyiapkan kayak berkas-berkas, kemudian wawancara, apapun tes-tes yang lain ya, misal ada tes psikologi, asesmen, tes rencana ya, rencana jangka pendek, jangka panjang. Nah itu ya teman-teman bacalah, di ketentuan itu pasti ada. Kemudian yang paling penting adalah beranikan diri. Jadi teman-teman nggak perlu ragu kalau mau daftar beasiswa itu, coba aja gitu, coba semua. Kalau saya dulu gitu, prinsipnya coba aja, yang penting maju dulu gitu kan ya. Kalah menang sudah biasa. Yang penting coba. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau nggak dapat juga alhamdulillah gitu ya. Artinya masih belum rezekinya. Kalau dapat, nyoba-nyoba, rezeki kan, alhamdulillah gitu kan. Itu ya tips melamar beasiswa. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Aduh, tadi itu Kak, banyak menggema Kak. Iya, gimana Kak Nurul? Gemar. Itu coba maaf, benar ya. Memang kakak-kakak ini lucu-lucu, Mbak Dinda sama Mbak Nurul ini. Maaf ya Kak, tadi soalnya ini apa device-nya jauh dari wifi, kedekatan sama wifi gitu. Kelihatannya di kolom chat ini udah banyak pertanyaan nih Kak. Yang pertama dari Kak Farah nih, adik maksudnya. Dari adik Farah ini, mau tanya info buat ngecek beasiswa kuliah yang valid itu di mana aja sih Kak? Kayak sosmed gitu, apa kayak gitu ya? Thanks. Coba gimana Kak Syahril? Oke, terima kasih untuk Farah ya, Farah Dian. Kak mau tanya info buat ngecek beasiswa yang valid di mana? Apakah ada sosmed atau seperti apa gitu ya? Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan menarik gitu. Oke, kalau dari saya biasanya itu mengecek beasiswa dari ya sosmed bisa.
Jadi kan kalau di sosmed itu ada ya, di Instagram misalnya, info beasiswa. Atau mungkin coba kakak bantu kasih contoh nih ya. Beasiswa. Info. Ya di Instagram bisa, ataupun di website. Teman-teman coba cari aja info beasiswa gitu ya. Nanti bakal muncul website-website yang itu menyajikan informasi mengenai beasiswa. Setelah dari website, nanti teman-teman bisa kemana nih ya website? Bisa langsung cek langsung ke media sosialnya. Misal dari website gitu ya, ada info beasiswa ini gitu, beasiswa A. Teman-teman coba cek di media sosialnya, bener nggak ini beasiswa A ini buka atau enggak gitu. Dan pastikan beasiswa yang ada itu benar-benar valid gitu ya, bukan penipuan. Teman-teman patut curiga kalau beasiswa itu ada minta uang gitu ya, minta uang pendaftaran atau apa gitu. Nah itu sebisa mungkin teman-teman hindari gitu ya, karena biasanya beasiswa itu gratis tanpa ada biaya pendaftaran. Kalau ada yang minta uang itu mungkin bisa dipastikan sebagai penipuan ya. Oh ini dia. Ya, udah kelihatan ya. Nah ini coba aja teman-teman ketik info beasiswa gitu ya. Nanti ada website idnbeasiswa.com, beasiswa.id. Ya coba teman-teman klik salah satu gitu ya. Nanti ada ini muncul kan beasiswa Lazada Forward gitu ya. Nah ini info selengkapnya, klik ini. Nah, ini kan muncul nih apa aja gitu. Nah nanti teman-teman coba nih cek ke websitenya, ini ada kan websitenya Kalibre.me Lazada. Klik lagi nggak apa-apa. Nah, kok Lazada. Ya pokoknya gitu teman-teman. Cek dulu di website atau di medsos Instagram. Kalau sudah ada dicek lagi gitu, saling cross check gitu ya. Dari website dicek ke Instagram, dari Instagram dicek ke websitenya. Gitu. Seperti itu. Mungkin itu Nurul, semoga menjawab. Halo Kak Dinda. Oh tadi kameraku off cam nggak ya? Oke, apakah ada pertanyaan lagi ini Kak? Wah, ini kayaknya antusias banget ya partisipannya ya, teman-teman ya Kak Syahril ya, banyak banget nih. Oh iya, Nah, keren. selanjutnya ada lagi pertanyaan yang kedua nih dari adik Elsa nih. Kak mau tanya nih, biasanya yang membuat beasiswa ditolak itu faktornya apa saja? Makasih. Nah, tolong dijawab Kak Syahril. Oke, jawabannya itu biasanya umum ya. Kenapa kok ditolak gitu? Karena kamu terlalu baik gitu. Enggak bercanda itu bercanda. Bercanda. Nah, itu mungkin kalau ditolak doi kayak gitu ya. Tapi kalau beasiswa itu kenapa kok ditolak? Mungkin ya karena saya bukan penyelenggara beasiswa, jadi kurang tahu pasti. Tapi setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, di beasiswa itu biasanya ada yang namanya pengumpulan berkas gitu ya, berkas-berkas. Jadi teman-teman disuruh mengumpulkan IPK ya, transkrip nilai. Jadi kalau IPK itu kayak rapot. Kalau di SMA kayak rapot. Jadi disuruh mengumpulkan itu IPK, terus KTM ya, kartu tanda mahasiswa. Kalau di sekolah ya kayak kartu pelajar, kemudian apalagi ya biasanya foto diri ataupun esai. Nah itu teman-teman harus penuhi dulu gitu ya, penuhi dulu, kerjakan sebaik mungkin. Terkadang orang-orang yang nggak lulus itu nggak lulus di awal karena apa? Seleksi administrasi gitu.
administrasi aja loh udah nggak lulus gara-gara ada yang kurang ataupun ada format penulisan yang salah atau seperti apa gitu, seperti itu. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Jadi memang makanya tadi membaca syarat dan ketentuan beasiswa. Jadi ketika teman-teman membaca itu perhatikan baik-baik dan kerjakan gitu ya. Kalau misal ada yang nggak paham, bisa tanya kepada CP, kontak person, atau kepada Instagram resminya, atau melalui email, itu bisa tanya melalui situ. Lebih baik tanya gitu ya, daripada tersesat malu bertanya di jalan. Gitu. Bukan, malu tersesat. Ya, pokoknya itu, malu bertanya tersesat di jalan gitu ya. Sampai salah. Gitu. Oke, kemudian untuk tips-tips yang lain gitu ya, kenapa kok ditolak? Mungkin teman-teman juga belum memenuhi kriteria dari si penyelenggara beasiswa. Misal ya, kalau di beasiswa itu kan ada syarat TOEFL misalnya, sertifikat TOEFL. Nah, itu teman-teman harus punya gitu kalau misalnya itu diminta gitu ya. Kecuali kalau tidak wajib gitu ya. Sertifikat TOEFL opsional, tidak wajib. Nah, itu nggak apa-apa, teman-teman daftar aja gitu. Mungkin itu sih, Kak. Kemudian wawancara. Nah, ini wawancara ini yang paling menentukan. Jadi teman-teman ketika wawancara itu sebisa mungkin ya ini tidak terlalu melebih-lebihkan, tidak terlalu mengurang-urangkan dirinya, ya sampaikan apa yang ada gitu. Misal saya jadi pengurus di organisasi ini, ya sampaikan sebagai staf gitu ya. Jangan sebagai staf bilangnya jadi ketua gitu. Nah itu kan nanti kalau dicek kok nggak sama gitu, ketuanya bukan kamu gitu, nah, malah jadi masalah gitu kan. Nah mungkin itu sih yang pertama, teliti, persiapkan dengan baik dan jujur ketika wawancara. Itu saja. Semoga menjawab. Oke, gimana Kak Nurul? Ada pertanyaan lagi nggak? Udah mau jam 5. Ini ada request nih kayaknya dari adik-adiknya mau minta share PPT-nya. Boleh nggak sih, Kak? Boleh ya? Oh ya, boleh. Ya. Nanti PPT-nya di-share. Di-share gitu. Mau di-share Ya, langsung. mengingatkan kembali ya buat teman-teman adik-adik semuanya buat mengisi link presensi di bawah ya, di link kolom chat ya. Ini mungkin ada yang masih bingung mengenai beasiswa, nggak apa-apa, langsung aja tanya di kolom chat kalau nggak raise hand, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja, adik-adik semua. Coba. Ya, ini PPT-nya udah tak kirim di kolom chat, jadi ditunggu aja, sedang proses. Lumayan gede, 22 MB. Gimana Kak? Kalau nggak ada, mungkin bisa lanjut gitu ya. Oke, Silakan, kayaknya teman-teman. udah jawab semua ya. Mungkin udah sesuai dengan jawaban teman-teman semua. Mungkin udah nggak ada yang dibingungkan dari beasiswa di perguruan tinggi ini. Langsung aja nih, biar seru-seruan. Kak Syaril punya mini games ya? Iya, mini games nih. Punya nggak? Gimana tuh? Oke, langsung ini Kak. Ada nggak nih? Ada. Ya, jadi langsung aja kita main mini games biar ini kan kayaknya lemes semua nih ya, off cam semua. Jadi biar kita semangat. Nah, langsung aja Kak Syaril ada Oke. mini games. Kita Silakan mau... Kak Syaril. Ya, terima kasih Kak Nurul dan Kak Dinda. Oke, kita lanjut ke quiz mini games. Jadi kuis ini sebenarnya pengen menguji aja sih, apakah teman-teman ini memperhatikan saya gitu ya tadi ya. Kalau memperhatikan, insya Allah nggak sulit untuk menjawab kuis ini gitu ya. Oke, siap teman-teman? Kalau siap silakan berikan reaction-nya, ataupun jempol, ataupun kata-kata siap, silakan. Oke, siap ya. Ada yang ngasih love dong. Oke. Kita masuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama. Teknisnya nanti raise hand ya, raise hand cepat-cepatan.
Berdasarkan sumbernya, beasiswa di perguruan tinggi ada 2. Berdasarkan sumbernya, beasiswa di perguruan tinggi ada 2, yaitu, silakan raise hand. Tadi sudah disebutkan. Oke, ada di Elsa, silakan. Oh ya, Elsa kok di. Mungkin bisa on mic dan menyebutkan apa saja. Halo Kak, izin menjawab. Jawabannya itu ada 2 ya, pemerintah sama non-pemerintah. Oke, yakin dengan jawabannya? Mau dikunci jawabannya? Atau mau telepon dulu, telepon bantuan? Enggak? Oke, enggak ya. Oke, terima kasih Elsa jawabannya. Menurut teman-teman, apakah betul jawaban dari Elsa beasiswa berdasarkan sumbernya ada 2, yakni dari pemerintah dan non-pemerintah? Benar atau tidak? Bisa jawab di kolom chat benar atau tidak gitu. Kalau benar bilang benar, silakan. Atau teman-teman juga nggak tahu ini. Ya, mungkin langsung aja ya. Jawabannya betul. Selamat untuk Elsa. Jawabannya benar bahwa beasiswa dari perguruan tinggi itu ada 2 ya. Sumbernya ada yang dari pemerintah, ada yang dari non pemerintah. Betul sekali, 100 untuk Elsa. Berikan tepuk tangan virtual untuk Elsa. Oke, makasih Elsa. Ya, oh ini jawabannya. Udah dijelasin duluan, lupa. Ada pemerintah dan non pemerintah. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan 3 tips melamar beasiswa. Ayo, tadi ada 3 tips yang kakak sebutin. Coba, apa saja? Bisa raise hand yang mau jawab. Silakan. Apakah sudah lupa? Kalau nggak ada nih, waduh, ya ini ada 1 pertanyaan. Oh, lupa. Yang lain dari Juan Saveru, mungkin mau jawab. Oke, kalau nggak ada ini nanti hangus loh hadiahnya. Ini ada hadiah ini. Yang bisa jawab pertanyaan ini. Oke, kakak hitung sampai hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Oke, nggak ada yang tahu berarti ya. Oke, ada yang tahu. Oke, kita buka kalau gitu jawabannya. Ya, tips melamar beasiswa itu ada 3 yang sudah kakak jelasin sebelumnya. Yang pertama, baca dan pahami syarat dan ketentuan beasiswanya. Kemudian yang kedua, persiapkan diri dengan baik, sebaik mungkin. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah beranikan diri untuk melakukan yang terbaik gitu. Coba aja daftar beasiswa, berani gitu. Ya, inilah 3 tips untuk melamar beasiswa. Oke, jadi hadiahnya hangus buat kakak sendiri ini. Ya, itulah teman-teman. Dan terakhir dari kakak, ada sebuah quotes, tak akan ada keberhasilan tanpa doa dan usaha. Dan di setiap usaha, pasti akan mendapatkan cobaan dan rintangan. Intinya, tetaplah semangat dan jangan menyerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Syahril, pamit duluan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Nurul dan Dinda. Oke, terima kasih Kak Syahril ya sudah memaparkan materi. Nah, teman-teman tuh udah banyak ya sumber-sumber informasi dari Kak Syahril ya mengenai tadi beasiswa, ada yang tadi Pertamina Foundation, terus ada Scholarship Smart. Wah, banyak sekali ya, menarik sekali ya. Tapi teman-teman, tidak terasa kita udah di penghujung acara pada
sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang mendukung acara sosialisasi beasiswa di perguruan tinggi. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan semoga adik-adik SMA Muhammadiyah 7 Surabaya bisa diterima di perguruan tinggi yang diimpikannya. Amin ya robbal alamin. Amin ya Kak ya. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya dan rekan saya Nurul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih. Jangan lupa Terima Kak, kasih. kita mau foto bareng dulu dong. Oh bisa iya, nggak? itu bangun. Bisa Kak. Ya, minta tolong Kak Syahril ya yang itu screenshotin nanti. Oke, bisa on cam teman-teman. Kak Faisal, kakak-kakaknya, adik-adiknya juga. Oh, lagi les ya. Semangat ya, Kak Farah. Masya Allah, ini memang semangat ini ya, Kak Farah ini. Ini kok Kak adik sih. Keinget dengan kakak-kakak ini saya. Oke, yang bisa on cam silakan, yang nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke, siap. Satu, ini slide pertama dulu ya. Jadi teman-teman silakan berpose karena kita nggak tahu kita masuk di slide pertama atau slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ntar slide kedua dulu. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup Kak Nurul, Kak Dinda. Belum. Boleh gini semua nggak? Oh, boleh ya, silakan. Oke. Ini siapa yang ngefoto, Ayo. Kak? Kak Aku Asal aja. atau aku? Bentar. Udah. Kumpul semua ya. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Apakah lagi? Udah. Oke, udah. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Teman-teman. Terima kasih teman-teman ya. semuanya. Boleh meninggalkan Zoom meetingnya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Kakak Lagi. tunggu di UNER yang mau ke UNER. Dadah. Ya. Ya, semangat juga Adik Farah.